Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian dari Abul Anbiya dulu ya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, gelar ini diperoleh oleh Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nabi Ibrahim. Baik, saya tuliskan dulu seperti ini. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Nanti ini ada jalur keturunan ke atas, teman-teman sekalian. Ya. Ada jalur keturunan ke bawah ke sini. Nah, jalur keturunan ke atasnya kalau kita sambungkan misalnya kan. Nah, ini yang walaupun ada perdebatan kita tuliskan dulu ya, dari Azar, kemudian ke Teruh, kemudian ke Abir. Ya. Tuliskan begini Abir. Nah, ini Abir ini nanti ada yang mengaitkan juga dengan bahasa Ibrani yang saat Nabi Ibrahim tinggal di Padan Aram, ya, yang sekarang itu wilayah Irak, dulu dikenal dengan Babilonia. Nanti kita turunkan juga, ya. Kemudian bin Azar, bin Taruh, bin Abir, kemudian bin Kinan, bin Arfakhshad. Tuh, ini penting sampai ada alarm tuh di komplek Arfakhshad. Nah, bin Azar, bin Taruh, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam. Kemudian di sini Sam. Ah. Kemudian bin Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Ayo teman-teman sekalian ya. Ah. Jadi ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, keturunan tentunya nanti akan ketemu dengan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh pun akan tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau kita bahas ke atas terlalu jauh nantinya ya. Jadi kita cukupkan sini dulu. Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Taruh, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam ini nanti akan melahirkan generasi yang terus nanti berkembang, ya, menebar keturunannya, generasinya di muka bumi yang sekarang kita menjadi bagian dari keturunannya. Ya, terutama dari 3 keturunan beliau. Ya, ini Nabi Nuh alaihissalam kan dalam sejarah disebutkan setidaknya ada 4 kan ya. 4 dari anak keturunan, 1 Kan'an, ya. Nah, ini yang kemudian tenggelam dalam banjir besar karena beliau tidak mengikuti arahan ayahandanya, ya. Kemudian juga nanti ada Sam. Nah, ini yang ke sini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti dari sini ya, tarik jalur ke atas dari Sam. Kemudian ada Ham. Kemudian ada yang keempat Yafith, ya. Yafith. Nah, ini teman-teman sekalian 3 ini nanti yang akan berkelanjutan mengikuti Nabi Nuh alaihissalam yang naik ke kapal besar itu, ya, kemudian melewati berbagai rintangan saat terjadi banjir besar dan kemudian mendarat dan melahirkan keturunan dari sini sampai ke populasi manusia hingga saat ini. Ya, dari Sam ini nanti melahirkan diantaranya bangsa Arab, ya. Kalau mau kita rinci lagi, teman-teman sekalian, misalnya di sini nanti ada Asyur, ya, seperti ini. Yang nanti ada Assyria, yang ada Babil. Nah, yang Babilonia nanti yang Padan Arab, kemudian nanti ada Aram, ya, ada Finit, ya, nanti satu garis nanti ke Ham, ini melahirkan Afrika, kemudian juga nanti ada Kan'an, Kan'an, ini Palestina, ya, dan sekarang Palestina atau Filistin. Nah, ini yang Babilonia, yang Irak, ini Aram, ya, Aramaik ke wilayah Syria yang ke sebelah sana. Ini Asyur, Assyria, Finit nanti ke sebagian, nanti ketemunya dengan jalur Ham nih, yang di Afrika. Kemudian ada Kaldan. Nah, ini Irak kuno, teman-teman sekalian. Kemudian juga ada Ibrani. Nah, Ibrani ini nanti ada yang juga mengaitkan dengan bahasa Padan Arab, ya, yang di Babilonia, yang menjadikan keturunan ini nanti berbahasa Ibrani. Lalu dari situ juga ada yang mengaitkan dengan Abir, yang jadi bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada di Padan Arab. Dan ketika hijrah nanti, ya, beliau ke wilayah Syam, yang kita masuki sekarang wilayah Syria, ya. Syria, Yordania, Palestina ada di situ, kemudian juga Libanon. Nah, nanti kemudian bertransformasi bahasanya penyesuaian dengan Aramaik. Karena itu nanti dari Ibrani ke Aramaik. Nanti kita gali bagian aspek bahasanya ketika sampai ke sana. Kemudian di sini juga ada Masri, ya, yang nanti melahirkan turunan Mesir karena perpaduan dari sini, ya. Jadi kita temukan Asyur, Babil, kemudian Aram, Finit, Kan'an, Kaldan, Ibrani, Masri. Ini diantaranya, ya.
Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung ya, kurang lebih 8. Nah, nanti Sam ini teman-teman sekalian yang populer nanti masuk kepada unsur Semitik yang sekarang ya, termasuk Arab di dalamnya. Jadi kalau ada kita dengar Smith ya, musuhnya Keanu Reeves ya, dalam Matrix itu ya, ada si Smith. Sam bukan itu saja, nanti banyak kalau nanti kita belajar ya tentang pemikiran Hollywood. Saya nggak berinteraksi dengan film-film dan sebagainya, tapi saya baca sejarah ya. Nanti kalau kita baca dengan pemikiran itu, suatu saat kita akan belajar, dia akan temukan banyak sekali Sam dan itu sangat menarik gitu, sangat menarik. Ya kenapa temannya yang di Lord of the Ring itu kan yang mengiringi si Sam juga. Di Transformer namanya Sam juga. Nanti kadang-kadang ada Smith juga dan seterusnya. Nah itu ada kaitan-kaitan nanti ya. Kaitan-kaitan dengan pesan-pesan Semitik. Cuma Semitik itu nanti tidak akan dikhususkan kepada golongan Yahudi saja. Ya, Arab juga Semit. Ya, nanti ini turunan Semitik nih. Ngambung ke sana. Kanaan, Palestina juga Semit. Jadi kalau Anda anti Semit, ya anti Palestina juga. Jadi kalau misalnya Anda bully orang Palestina atau bahkan Anda mohon maaf sekali ya, kemudian bombardir atau bahkan kemudian Anda zalimi, aniaya, kriminalisasi, itu antisemit juga. Ya, termasuk ke orang Arab itu antisemit juga. Ya, jadi Semitik ini galinya ke sini nanti. Ya, ini nanti Ham lebih kepada ras Afrika ya dan turunannya nanti ya, termasuk nanti ke Finit ini nyambung ke sini. Dan ini Yafitik nanti melahirkan bangsa Eropa dan nanti kita akan lihat turunan-turunan yang selanjutnya. Ini garis besar dulu ya, teman-teman sekalian, untuk menunjukkan bagaimana dari garis genealogi Nabi Ibrahim ke atas ya alaihissalam sampai nanti ke Adam alaihissalam. Saya izin ambil penghapus dulu, saya hapus dulu ini ya, kemudian kita turunkan ke bawah. Jadi saya cukupkan sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ini nanti kita turunkan generasi ke bawah. Baik, bismillah. Kita akan coba turunkan sekarang jalur ke bawahnya. Kita hapus dulu ini supaya kita mengenal lebih jauh dan kita temukan nanti genealogi kapan Yahudi itu ketemu. Ya, kapan Yahudi itu ketemu ya diksinya. Karena nanti redaksi Al-Qur'an tegas menyampaikan makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Ya, tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, seorang Nasrani, tapi beliau adalah seorang Muslim. Muslim yang taat, Muslim yang lurus, yang membawa garis risalah sampai dengan ke atas, ya, sampai dengan ke jalur Nabi Nuh alaihissalam. Yang ini nanti akan diturunkan Quran surah keempat ayat 163, yang nanti turunan dari salam Nuh ini sampai juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Inna auhayna ilaika, ya kami wahyukan pada Muhammad SAW, dan wahyu ini senapas dengan yang sebelum kamu. Ya, kama auhayna ila Nuhin, seperti kami wahyukan kepada Nuh dan nabiyina, ya, setelah nabi-nabi setelah beliau. Jadi nabi-nabi terus sampai ke Ibrahim, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Nah ini kurang lebih teman-teman sekalian sampai ke Nabi Nuh ke atas, ya, dari Ibrahim terus sampai Nuh alaihissalam jami'an. Dan sekarang kita akan turunkan bagian Nabi Ibrahimnya turun ke bawah. Ini nanti kita bisa uji ya secara ilmiah dan kita bisa bandingkan. Nanti saya turunkan komparasi, misalnya di Al-Quran bagaimana seperti ini, terus ada kalau kitab-kitab lain, nanti kita bandingkan seperti apa, nanti kita uji kebenarannya secara ilmiah, ya, sehingga ditemukan nilai kebenaran yang kita yakini. Lalu indahnya Al-Quran, silahkan memberi pilihan. Anda yakin dengan Islam, alhamdulillah. Ya, kalaupun Anda tidak dipaksa. Itu pilihan masing-masing. Dan setiap orang bertanggung jawab ketika kembali kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Objektif kan? Sangat adil kan? Ya, jadi menawarkan, ini dahsyatnya Al-Quran itu begini. Anda diperkenankan menguji dulu Al-Quran. Ya, sebelum Anda bahkan membacanya, sebelum Anda bahkan ingin mengkajinya. Al-Quran menawarkan diuji, silahkan. Jika Anda ragu, uji. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Al-Baqarah ayat 23. Ya, kata Allah, kalau Anda ragu terhadap wahyu yang kami turunkan kepada hamba terbaik kami Muhammad SAW, silahkan Anda uji, datangkan semisalnya. Ya, coba cari, ada nggak karya manusia yang mirip, ya, seperti firman Allah ini. Perhatikan bahasa saya, ada nggak karya manusia yang mirip dengan firman Allah ini? Kalau Anda ragu, uji. Dari sisi kebahasaan, silahkan uji. Ya, bagaimana dahsyatnya ini, untuk membedakan. Ini kan banyak orang Arab di masa Nabi yang fasih-fasih luar biasa, ya, dan mereka nggak ada yang mampu dan mengakui ini bukan karya manusia. Kalau tiba kemudian ada orang sekarang yang nggak lebih fasih daripada orang dulu, nggak lebih pintar bahasa zaman dulu, mengatakan misalnya Al-Quran itu karya manusia, maka ini nampaknya kurang minum susu. Pengetahuannya kurang luas. Ya, orang yang paling pakar aja, penutur aslinya mengatakan ini bukan dan tak mampu mendatangkan semisalnya, maka turunan ini yang lebih lemah ke bawahnya, ya, apalagi zaman sekarang, itu mustahil bisa menjual Al-Quran. Tapi Al-Quran tetap membuka. Silahkan. Dari segi isinya, silahkan Anda kaji. Ya, dari aspek manapun silahkan. Setelah Anda menemukan bahwa ini mustahil nih,
Ya, kata-kata manusia, karya manusia, dan Anda meyakini, oh ini bahasa lain, walaupun ini jalan menuju firman Allah. Ya, bagi kami orang Islam sudah yakin, la raiba fi. Karena itu di pembuka Quran jelas dikatakan, dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran ini nggak ada keraguan, mesti kita yakin. Nah, Anda yang belum yakin silahkan kaji. Nggak ada kitab di muka bumi yang menawarkan sebelum berinteraksi dengannya untuk diuji dulu. Setelah itu pun, silahkan gali, silahkan kaji. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa Anda nggak kaji? Kenapa nggak dalami? Kenapa Anda tiba-tiba menyoal yang Anda tidak tahu? Ini kan menarik. Ya, ada yang nuduh, ini Quran rekayasa, ini Quran produk budaya. Baca Quran aja enggak? Dikaji juga enggak? Ini sisi ilmiahnya di mana? Ya, kita kan menyimpulkan sesuatu setelah kita lihat dulu, analisis dulu, baru kita simpulkan. Ini ngaji enggak, baca enggak, menganalisis tidak, atau cuman lihat, cuman baca, tapi enggak paham artinya, lalu menyimpulkan. Ini kan menarik gitu ya. Maka silahkan teman-teman sekalian. Nah, nanti dari sini Quran menawarkan, Quran memperbandingkan, ada komparasi, dan Quran juga mengatakan silahkan cek, silahkan uji, silahkan bandingkan. Kalau Anda yakin dengan kebenaran, dahsyatnya, walaupun apa yang ditampilkan Al-Quran benar, tetap memberikan peluang kepada Anda untuk memilih secara objektif dan tidak memaksa. La ikraha fid din, gak ada paksaan ya untuk masuk ke dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagi Anda yang Anda yakini, bagi kami yang kami yakini. Tapi semua punya konsekuensi ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala.